Gerindra mengakui Prabowo kerap bolak-balik menghadap Presiden Jokowi untuk curhat. Tak hanya itu, Prabowo bahkan disebut akan meniru gaya politik merangkul lawan politik ala Jokowi. Lalu bisakah Prabowo kelak memimpin negara tanpa bayang-bayang Jokowi? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua Umum Relawan Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer dan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima Selamat kasih seluruhnya sore, sudah kabar hadir baik. dalam diskusi kali ini. Bang Noel, saya ke Anda dulu deh. Sampai 2 kali Pak Prabowo datang menghadap Pak Jokowi. Oke, bahasan diskusi, terus diajak belajar soal politik merangkul. Di satu sisi ada yang melihat bahwa kayaknya nih Pak Prabowo nggak pede nih untuk pemerintahan mendatang, seolah bergantung kepada Pak Jokowi. Gimana meresponnya tuh? Siapa bilang Prabowo tidak pede? Justru Prabowo percaya dirinya makin besar. Nah, kemudian Pak Prabowo minta masukan, kemudian meminta sesuatu ke depan, langkah-langkah seperti apa harus ini. Karena kan ini transisi, nanti ada proses transisi. Ini kan sudah bagus sekali. Karena Pak Jokowi sudah memberi semacam standar transisi pemerintahan yang bagus ketika dari Pak SBY ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi juga mau meneruskan hal itu juga nantinya. Artinya setiap ada proses transisi pemerintahan itu semuanya dengan cara-cara yang baik dan terhormat. Karena kan selama ini kita melihat ketika ada transisi kekuasaan, kecenderungannya presidennya malah mewariskan yang namanya kebencian dan lain-lain, ada semacam dendam dan lain-lainnya seperti kekanak-kanakan. Nah, Jokowi sudah meletakkan standar yang cukup baik ya legasinya. Itu ketika Pak SBY lengser, semua dibicarakan ke istana, dan Pak Jokowi melakukan hal itu ke depannya, dan Pak Prabowo ingin masukan-masukan itu agar apa? Para pemimpin ini memberi sebuah contoh yang baik ketika ada proses transisi kekuasaan itu sendiri. Jadi tidak dengan ribut-ribut, dendam, kebencian. Tadi apa yang disampaikan kader Gerindra Bipur Rahman itu benar sekali. Pak Prabowo sangat banyak belajar, tapi bukan berarti Pak Prabowo harus dibawa bayang-bayang Pak Jokowi, tidak. Lantas kemudian Pak Prabowo ini kan seorang yang sudah terlatih dalam kepemimpinan. Dia memimpin partai, kemudian dia pernah memimpin pasukan, dia juga menjadi menteri, dia tahu sekali bagaimana menjadi pemimpin. Nah, dalam proses transisi ini kan nggak boleh juga mentang-mentang Pak Prabowo sudah dipilih, kemudian dia mau kayak ugal-ugalan, dia nggak mau. Dan itu bukan karakter Pak Prabowo. Dan Sampai itu juga bukan belajar karakternya soal politik Indonesia merangkul ke banget. Pak Jokowi itu terkesan tidak punya style sendiri dari Pak Prabowo. Itu gimana meresponnya tuh, Bang? Soal merangkul itu kan itu menjadi standar. Artinya kita harus punya standar ke depan bagaimana politik yang sangat transisi ini. Jadi tidak lagi meletakkan kebencian dan dendam gitu loh. Karena kita tidak mau bangsa ini dipertontonkan hal-hal yang Oke. kurang elok lah ya, kurang baik. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Pak Prabowo misalnya meminta masukan, Pak, ke depannya harus seperti apa proses transisi ini. Tapi saya yakin ketika Pak Prabowo secara jujur nanti tanggal 20 Oktober nanti memimpin menjadi sah menjadi presiden, saya yakin dia punya hak secara absolut secara eksekutif gitu. Oke. Kalau Anda menangkap gestur dari Pak Prabowo ini, Mas Toto, apakah hal yang wajar belajar atau meneruskan semangat dari Pak Jokowi belajar politik merangkul itu, Mas Toto, atau ada hal lain yang Anda tangkap di sini? Ya, saya mungkin mulai dengan pengalaman saya pribadi dengan Pak Prabowo. Saya belum pernah cerita sebelumnya. Bulan Februari dan Maret 2023 saya sempat dipanggil oleh Pak Prabowo, diajak ngomong empat mata, diskusi, dan Pak Prabowo sempat minta bantuan. Walaupun memang saya akhirnya tidak membantu Pak Prabowo, tapi poin saya adalah saya kaget. Ada satu kalimat yang Pak Prabowo ungkapkan, Apa tuh? Pak Jokowi buat dia adalah maestro politik. Dan panjang lebar di pertemuan pertama saya 3,5 jam. Jadi perbincangan sekitar 1 jam itu berbicara mengenai bagaimana beliau belajar dari Pak Jokowi. Itu jauh ya, setahun sebelum pemilu. Saya terus terang agak kaget. Tadinya mencoba menangkap apakah ini sebuah cara mendekati Jokowi saja, mendapatkan endorsement. Tapi terus terang saya harus objektif, walaupun saya tidak mendukung Prabowo.
yang diungkapkan oleh Pak Prabowo terlihat sekali ada kekaguman terhadap Pak Jokowi dalam konteks cara dia berpolitik dan kalimat politik merangkul itu keluar gitu ya. Hmm. Jadi saya percaya ini berawal dari sebuah upaya untuk meningkatkan diri sendiri, melihat stabilitas politik, gaya berpolitik yang muncul dari seorang Jokowi tidak pernah kalah loh Jokowi sebagai seorang politisi. Bahkan ketika kontroversial muncul anaknya maju, dilihat dalam konteks misalnya yang negatif, termasuk saya sering kritik. Jadi saya melihat ini niatnya positif. Nah, dan dalam proses transisi yang waktunya paling lama sepanjang sejarah Pilpres kita, sekitar 8 bulan, ini hal normal. Hmm. Tapi catatannya apa sih? Kenapa kemudian orang mengatakan jangan sampai Prabowo menjadi bayang-bayang? Ada yang harus di-underline. Ini bukan tentang apakah Pak Prabowo tidak boleh sering konsultasi Pak Jokowi atau tidak, sekarang ataupun nanti setelah dilantik. Hmm. Bebas dia mau diskusi dengan adiknya bernama Hasyim, mau diskusi dengan Pak Jokowi sebagai mantan presiden, mau diskusi dengan Pak SBY sebagai mantan presiden, itu sah dilakukan. Yang tidak boleh adalah ide-ide untuk menempatkan seorang mantan presiden itu menjadi bayang-bayang dari presiden terpilih. Contohnya apa? Seperti yang sempat muncul dari ide misalnya teman-teman PSI, seperti Pak Jokowi menjadi ketua koalisi, beyond di atas partai-partai, atau ide lain ketika menjadi super minister, mencontoh seperti apa yang terjadi pada Lee Kuan Yew di Singapura. Termasuk Tidak ide dari bisa. Bang Marwarar bilangnya Jokowi diusulkan jadi penasihat khusus Prabowo Gibran, itu juga termasuk? Penasehat khusus kalau dalam konteks seperti apa yang ada sekarang, itu sah-sah saja. Kita Hmm. sudah punya badan penasehat begitu ya. Tetapi kalau kemudian ada yang menyebutkan misalnya seperti super minister, mencontohkan seperti misalnya apa yang terjadi pada Singapura dengan Lee Kuan Yew, tidak bisa. Lee Kuan Yew bisa menjadi super minister karena sistem parlementer memungkinkan. Karena kepala pemerintahan seperti Lee Hsien Loong sekarang, atau Goh Chok Tong dulu, itu tidak menjadi kepala negara. Di dalam sistem presidensial, presiden terpilih siapapun itu, dia harus dihormati kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Tidak boleh kemudian kita atur-atur sedemikian rupa bikin jabatan baru yang menempatkan presiden seakan-akan ada bayang-bayangnya. Hmm. Itu yang menurut saya harus dijaga. Jadi kita hormati persahabatan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, bahkan ketika sudah jadi presiden sering akan bertemu dan meminta masukan, saya pikir normal dalam konteks continuity ya, apalagi dalam proses baru menjadi presiden, berminta konsultasi kepada presiden dianggap berhasil selama 10 tahun. Tapi jangan kemudian kotak-katik aturan kita, undang-undang kita, termasuk sistem tata negara kita yang menempatkan presiden terpilih itu seutuhnya adalah satu-satunya pemimpin. Tapi kalau kemudian itu dikaitkan dengan adanya dugaan ketergantungan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi begitu untuk kepemimpinan berikutnya lewat pertemuan 2 kali di istana itu, apakah itu bisa diartikan hal yang sedemikian? Saya pikir tidak ya. Kita sulit untuk menerka apakah Pak Prabowo dengan manuver-manuvernya, pertemuan-pertemuannya sekarang itu bisa dianggap sebagai bayang-bayang dari Pak Jokowi. Tidak bisa, karena sekarang memang presidennya masih Pak Jokowi. Hmm. Dalam 7 bulan ke depan, kita pasti akan melihat banyak sekali pengaruh Pak Jokowi dalam konstelasi politik, koalisinya 02, dalam pertemuan-pertemuan politik, termasuk dalam isu penentuan kabinet. Tetapi yang bisa dinilai sesungguhnya adalah momen ketika nanti Pak Prabowo sudah dilantik. Di situ Pak Jokowi adalah mantan presiden yang tidak punya wewenang apapun. Hmm. Tapi dalam konteks kemudian dihargai sebagai mantan presiden yang dianggap berhasil, mantan presiden yang bisa memberikan nasihat untuk keberlanjutan sesuai dengan tagline dari 02, saya pikir itu lumrah. Tetapi balik lagi, yang paling penting gini loh, kelegowoan dari para pendukung Jokowi, termasuk Pak Jokowi sendiri, bahwa keberlanjutan itu adalah bagaimana komitmen untuk melanjutkan nilai-nilai, bukan dengan menempatkan sosoknya harus tetap ada dalam Oke. pemerintahan. Hmm. Kan itu juga yang kita kritik dengan majunya Mas Gibran, termasuk saya. Hmm. Kalau ingin keberlanjutan, tidak harus loh kemudian anaknya presiden sebelum dipaksakan masuk melalui keputusan MK. Kenapa tidak percaya saja dengan calon presiden yang di-endorse akan melakukan keberlanjutan? Itu juga yang menurut saya harus ditempatkan sebagaimana mestinya Oke. ketika nanti Pak Prabowo sudah berkuasa dan dilantik. Oke. Saya coba cek dulu komunikasi kami dengan Bang Noel. Bang Noel masih mendengar suara saya, Bang? Masih.
Oke, Bagus. Bang Noel singkat saja sebelum kita break. Melihat respon-respon sedemikian, ini kan ada pertanyaan sejauh mana otentiknya pemerintahan Prabowo ke depan membandingkan dengan Presiden Jokowi saat ini. Jadi hal apa yang otentik nanti? Yang terlihat itu ketika kekuasaan eksekutif itu tanggal 20. Kalau sekarang kan kita belum bisa menilai. Hmm. Tapi saya punya keyakinan bahwa Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu sosok orang yang punya gagasan, punya ide, punya segala-galanya. Artinya saya tidak terlalu mengkhawatirkan bahwa opini publik tentang bahwa Pak Prabowo itu masih di bawah bayang-bayang Pak Jokowi. Dan saya yakin sekali bahwa ketika hak eksekutif itu benar-benar penuh diambil oleh Pak Prabowo, persoalan Pak Jokowi harus sebagai mantan, persis apa yang disampaikan Toto tadi. Jadi ya kita bisa menilai ketika sudah secara definitif Pak Prabowo dilantik. Itulah kira-kira, Mas. Oke, jadi bagaimana kemudian bentuk pemerintahannya nanti dan skemanya bakal bagaimana nanti yang akan disusun oleh Pak Prabowo Subianto termasuk yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir ini apakah juga sudah masuk dalam membahas kabinet dan lain-lain sebagainya. Tapi jawabnya nanti ya Bang Noel, kita akan lanjutkan lagi diskusi usai jeda berikut ini.